Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, hari ini IHSG koreksinya besar banget ya, 1,5% dalam sehari. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jika kalian gelisah, video ini tepat untuk kalian. Yuk kita nonton video hari ini. Jadi teman-teman, saya ingin mulai dulu membahas dari saham-saham gorengan ya istilahnya. Karena di saat IHSG merana seperti ini, koreksi 1,5%, justru saham-saham gorengan malah on fire ya, atau membara. Coba kita lihat, saham ZBRA ada kenaikan 6,84%. Bahkan pagi-pagi itu mereka sempat ke harga 440 lebih, luar biasa sekali ya, belasan persen dalam waktu sehari. Nah berikutnya ada saham DGNS ya. Kalau teman-teman lihat, kalau pembukaan pasar kalian sudah beli, itu kalian sudah cuan bisa cukup besar ya. Apalagi kalau tadi sempat rally ke 870-an. Oke. Nah teman-teman, dan didominasi hari ini yaitu saham ikan, di mana ada terjadi arah yaitu 34,41%. Nah teman-teman, ini benar saham gorengan, tetapi kenapa saham ini bisa memberikan potensi cuan untuk kita? Karena kita bisa mendeteksi pergerakan bandar ya. Dan memang ketiga saham ini ada di watchlistnya AG Invest ya. Kalau kalian menggunakan traktir atau berada di grup premium, mungkin kalian sudah mendapatkan early notice ya untuk saham-saham ini. Dan selamat bagi kalian yang bisa mendapatkan cuan di ketiga saham ini. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya IHSG mau naik atau turun, bandar itu yang menentukan ya harga pasar itu seperti apa. Nah contoh kita lihat, walaupun IHSG merana, saham-saham ini masih bisa terjadi rally bahkan sangat besar di saham ikan. Oke. Nah teman-teman, saya ingin membahas sedikit tentang IHSG. Coba kita lihat, hari ini ada terjadi koreksi 1,54%. Sangat mengerikan ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari sisi foreign bagaimana, total foreign buy dan foreign sell di kisaran 3,3 triliun ya. Ini volume juga masih cukup rendah menurut saya. Dan kalau kita lihat net foreign buy hari ini cuma 23 miliar oleh asing. Sehingga kita bisa bilang kalau terjadi sideways ya dari sisi foreign buy. Nah, jadi teman-teman, dengan situasi IHSG yang seperti ini, sudah koreksi dalam dan asing belum masuk secara agresif, berarti kita tidak boleh overconfident dulu nih di dalam IHSG. Kenapa? Karena harga terjadi koreksi besar. Biasanya dari sisi asing bisa melihat sebuah opportunity ya untuk mengambil harga bawah. Tetapi kalau kita lihat, justru asing belum mengambil posisi nih, sehingga ada potensi untuk terjadi koreksi keesokan harinya. Jadi teman-teman tetap waspada ya. Nah, saya sudah sempat sering ya mengingatkan di video-video saya sebelumnya, khususnya 1 minggu terakhir ini, supaya teman-teman merampingkan portofolionya ya. Jangan lupa kan, saya sudah sering mengatakan kalau IHSG itu sekarang lagi tidak sehat. Nah, saya ingin menginfokan kembali nih, kenapa waktu itu saya sudah bisa bilang kepada teman-teman semua kalau IHSG ini kurang sehat. Apa gejalanya? Oke, yang pertama yang akan saya sharingkan ya, volume saham semakin rendah dari sisi foreign ataupun lokal. Jadi kalau misalnya IHSG ini volumenya setiap hari semakin turun, ini artinya IHSG kekurangan amunisi ya teman-teman. Berarti dari sisi retail bisa saja semakin sepi transaksinya. Jadi para bandar ini tidak mempunyai mangsa-mangsa baru nih. Sehingga apa? Mereka harus mencari cara untuk mengelola saham ini supaya para retail yang baru masuk kembali. Nah, salah satu caranya apa? Yang menurunkan harga IHSG supaya banyak retail-retail yang baru bisa mencoba untuk masuk ke saham, karena kan mereka melihat nih harganya murah sehingga resikonya ini terukur, jadi mereka cobalah masuk ke dalam IHSG. Nah, itu adalah salah satu teknik bandar untuk attract investor atau retail baru ya. Kedua, asing jika tidak masuk secara agresif ke dalam IHSG tetapi ada kenaikan rally di IHSG, nah itu juga tanda gejala yang kurang sehat di IHSG. Ya kenapa? Karena kalau misalnya kenaikan IHSG itu dimanipulasi oleh bandar lokal, karena kita bisa lihat ya, asing justru tidak masuk ke dalam IHSG. Nah ini juga tandanya IHSG ini kurang sehat. Makanya beberapa hari yang kemarin ini, IHSG kan sempat rally, tetapi saya sudah tetap mengingatkan kepada teman-teman kalau kenaikan itu tidak sehat, karena kenaikan itu dilakukan oleh bandar-bandar lokal ya, istilahnya ulah mereka. Nah teman-teman, sekarang kira-kira dengan situasi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya, teman-teman bisa fokus ke saham-saham seperti coal ataupun CPO ya, batu bara ataupun kelapa sawit. Nah ini ada beberapa kode saham yang saya cantumkan.
Dan saya kategorikan antara safe dan risky. Contohnya di batu bara atau coal, safe itu ada Adro dan PTBA, dan yang sedikit risky itu ada ITMG, Indi, dan Doit. Kenapa saya bilang ITMG, Indi, dan Doit ini risky? Karena mereka ini sangat volatil ya, kenaikan mereka ini sangat besar dan penurunan mereka juga sangat besar. Nah, jadi kalian harus hati-hati saat mengambil posisi. Tetapi dengan situasi coal yang harganya terus meningkat ya, mereka ini masih relatif aman untuk kalian perhatikan. Jadi kalian hanya perlu mencari harga yang tepat, oke? Kedua, untuk sektor CPO. Nah, kenapa CPO masih sangat layak untuk diperhatikan? Ini juga nanti saya di slide berikutnya akan tunjukkan harga CPO masih sangat bagus ya teman-teman. Nah, di sini juga saya kategorikan safe ada SSMS, LSIP, AHLI, dan TBLA karena mereka ini relatively aman ya atau big cap, atau yang agak risky yaitu BWPT, DSNG, dan SIMP. Oke. Nah, teman-teman, oke, ini adalah grafik yaitu Newcastle Coal Futures ya. Kita tahu sekarang di saat video ini dibikin, harga coal ini 94,5. Kalau kita bandingin dengan historic price mereka, ini coal sudah cukup mahal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka terus naik sampai 100 atau bahkan bisa sampai 110, ini sudah mendekati all time high mereka di tahun 2018. Artinya apa? Ini ada sangat menjanjikan atau menguntungkan bagi sektor-sektor coal. Oke? Nah, jadi sekarang kita lihat yang berikutnya ya teman-teman, yaitu sektor CPO. Ini adalah harga CPO di mana di saat video ini dibuat, kenaikan harga ini ada di 3893 ya teman-teman. Jadi mereka sempat rebound dari 3750. Ini artinya apa? Coba teman perhatikan. Di tanggal 4 Januari awal tahun 2021 ya, harga coal itu ada di kisaran segini, 3893, oke? Lalu sekarang mereka ada koreksi sih awal tahun, tetapi tidak lama kemudian mereka sudah rebound bahkan mencapai lebih dari 4.000. Bayangkan seberapa mahal CPO sekarang. Kita juga lihat CPO ini juga ada di kisaran 3893-an ya, atau 3830. Jadi teman-teman, ini artinya sektor-sektor CPO ini semuanya cetak duit ya teman-teman. Mereka, bayangin, they grew the plantation ya, mereka dari natural resources lalu jual dengan harga segitu mahalnya, bagaimana nggak mereka cetak duit ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari kuartal pertama, dari awal tahun sampai dari Januari sampai Maret itu mereka bayangin penjualan mereka bakal sebagus apa ya, apalagi dari sisi net profit mereka. Oke teman-teman, jadi berikutnya saya ingin menggunakan LSIP sebagai test case ya, atau contoh kasus untuk kita pelajari bersama. Jadi teman-teman, coba kita lihat dulu dari sisi net profit nih. Di tahun 2020 ya kita mulai. Jadi di bulan atau di kuartal kedua atau 6M ini ya, kita lihat net profit mereka kan di 92. Lalu pas waktu masuk ke 9M atau kuartal ketiga, kita lihat ada peningkatan sebesar sekitar 200 billion ya. Nah, bagaimana pada saat masuk ke tahun 2020 di 12M? Jadi teman-teman lihat, langsung lonjak net profitnya hampir ke 700 billion ya teman-teman. Sehingga apa? Kalau misalnya kita lihat kembali nih, di kuartal keempat tahun 2020 ini kan mereka harganya seperti ini ya. Mereka sempat di bawah seperti ini. Jadi sekarang bayangin di kuartal pertama di tahun 2021 dengan coal price yang seperti ini sekarang, yang dimana sempat menembus 4.000 bahkan, dan majority of the time dari Januari sampai Maret harga CPO ini relatif mahal. Artinya net profit mereka ini di tahun 2021 kuartal pertama ini bisa sangat cemerlang. Benar nggak teman-teman? Jadi kalau mereka ajak di tahun 2020 dari kuartal ketiga ke kuartal keempat bisa lonjak begitu banyak, bayangin nanti di tahun 2021 kuartal pertama. Kalian bisa perhitungkan sendiri ya. Baik, berikutnya kita coba lihat PTBA juga ada similar case ya. Ini batu bara. Kita bandingin dari yang 9M ke 12M. Dimana kalau kita bandingin dulu nih dari kuartal kedua, kenaikannya ini tidak terlalu drastis ya istilahnya, dari 1,3 ke 1,7, tetapi dari kuartal ketiga ke kuartal keempat itu kenaikannya cukup besar ya teman-teman, sekitar 0,7 triliun. Nah, jadi teman-teman, kita tidak bisa gampang ya ditipu bandar istilahnya. Kalau terjadi koreksi besar langsung kalian panik, jangan mau. Kalian harus tahu dulu nih bagaimana situasi market sekarang. Jadi kalau misalnya kita lihat coal naik terus ya, dan kalau sahamnya tetap di bawah, ya itu justru kesempatan buat kalian ambil posisi bagus ya. Jadi kalau memang ceritanya berbeda, contoh nih, kalau coal ini terus koreksi, nah kalian barulah boleh exit the market dari sektor coal ya. Tetapi kalau coal begitu terus naik ya, nanti mereka punya laporan keuangan akan bagus, oke? Jadi teman-teman bersabar, kalau misalnya kalian sudah mendapatkan harga bagus, jangan panic selling.
khususnya bagi kalian yang mempunyai cash, justru kalian harus pantau nih, kira-kira saham yang mana yang kalian mau ambil dari sektor call ataupun CPO, dan ambil di harga yang tepat, sehingga nanti pas mereka sudah rally, kalian akan menikmati cuannya. Oke? Nah, sekarang kalian ya bisa nanti lakukan do the math ya. Misalnya, jika sebuah saham yang net profitnya expected to go high ya di kuartal pertama, dan harga sahamnya justru malah relatif sideways atau justru sekarang koreksi, nah bukankah itu kesempatan buat kalian ambil di harga murah? Benar nggak teman-teman? Nah, nanti kalian boleh nih hitung-hitungan dan coba proyeksi sendiri. Keuntungan net profit mereka kira-kira bisa meningkat seberapa banyak dengan harga komoditas yang terus meningkat. Oke? Nah, berikutnya teman-teman, saya ingin membahas sedikit ya tentang BBCA dan BMRI. Coba teman-teman lihat hari ini, IHSG juga jebol karena dipimpin oleh ya big bank seperti ini, mereka koreksi cukup besar. Kalau Bank Mandiri tidak heran ya karena mereka baru bagi dividen. Tetapi kalau BBCA ini sudah terus turun ya teman-teman. Kita tahu beberapa hari terakhir ini BBCA tidak kondusif. Nah, sekarang pasti banyak yang bertanya, sekarang apakah sudah saatnya kita averaging down atau bagaimana nih? Apakah kita cut loss, lalu kita biarkan dia turun, lalu baru re-entry? Nah, teman-teman, untuk saham seperti ini, kita tidak pernah tahu kapan mereka akan rebound ya teman-teman. Jadi, menurut saya, kalian jangan terlalu cepat averaging down atau jangan sampai exit the market, lalu mencari cara atau mencari timing, lihat kapan mereka akan rebound, karena itu sangat sulit untuk dilakukan. Nah, jadi teman-teman, saya anjurkan ya istilahnya, kalian sekarang wait and see saja bagi kalian yang sudah mempunyai posisi. Dan jika mereka nanti sudah mulai uptrend ya, artinya sudah rebound, barulah kalian mulai masuk ke dalam market. Dan bagaimana cara kita tahu itu sudah mulai rebound? Di saat the big money mulai entry the market ya. Jadi kalau kalian sudah melihat antara dari lokal ataupun dari asing mulai masuk secara signifikan ke dalam saham-saham seperti ini, disitulah kalian boleh melakukan averaging down. Nah, di saat itulah kita tidak tahu kapan the big money will come, oke? Jadi jangan coba-coba ya untuk averaging down tanpa ada alasan. Itu tidak baik menurut saya, oke? Oke teman-teman, mungkin banyak yang bertanya, kira-kira dengan situasi seperti ini harus bagaimana? Nah, saya bilang sih, bagi yang experienced trader ya, kalian boleh coba melihat saham-saham gorengan. Tetapi ingat, saham gorengan ini membutuhkan skill yang sangat tinggi. Kalian harus tahu kapan untuk masuk dan kapan harus exit. Dan itu semua kalian perlu pelajari bandarmologi secara signifikan atau secara detail. Karena kalau kalian salah analisa atau kalian salah entry, maka kalian akan kejebak di saham-saham gorengan. Tetapi bagi kalian yang sudah memahami bandarmologi dan bisa mengikuti pergerakan bandar, justru kalian bisa mencari cuan di saham-saham tersebut di saat situasi IHSG tidak kondusif seperti ini ya. Nah, hari ini saya ingin sharing quote of the day buat kalian semua ya, supaya kalian yang mungkin merasa gelisah atau merasa tidak nyaman dengan situasi IHSG yang koreksinya cukup dalam, kalian harus ingat-ingat ini. Ini adalah kata Warren Buffett ya. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Artinya, apa sih maksud dari kalimat ini? Stock market atau saham itu adalah pemindahan uang dari orang yang tidak sabar ke kantong-kantong orang yang sabar. Jadi kalian tahu ya, banyak di dunia ini orang yang tidak sabar. Nah, jika mereka masuk ke dalam saham dengan perasaan seperti itu ya, tidak sabar nih, mau cepat-cepat untung terus. Kalau misalnya ada koreksi langsung cepat-cepat exit atau bagaimana, mereka sekali bergerak itu selalu terburu-buru. Nah, di stock market ini ya, atau IHSG ini justru tempat yang aman buat mereka yang tidak sabar ini menyumbang nih istilahnya duitnya kepada mereka-mereka investor yang sabar di dalam IHSG. Jadi bagi kalian yang mempunyai panjang sabar, ini adalah benefit buat kalian untuk memungut uang-uang tersebut. Oke, ini adalah perkataan Warren Buffett loh, dan dia adalah orang yang sudah berkecimpung di dunia saham sangat lama. Dia sudah mengerti saham dan memang itulah saham sebenarnya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, saya ingin infoin ya hari ini bahwa pendaftaran grup AG Invest Premium yang baru akan dibuka. Saya akan cantumkan linknya di bawah. Kalian juga boleh chat di Telegram di @AGInvestAdmin atau @AGInvestAdmin2 untuk menanyakan seputar grup premium tersebut. Saya harap bisa ketemu di grup premium AG Invest. Oke? Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AG Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.